Kita keluar aja, Pak. Sebentar, untuk Oke, asuhan keperawatan pada pasien dengan demam tifoid ya. Nama lain demam tifoid adalah tifoid abdominalis ya. Eh, Salah satu penyakit tropis yang ada di Papua ini ya dan di Indonesia selain malaria ya. Nah, definisinya bahwa nama lain dari tifoid itu demam tifoid adalah tipes, typhoid abdominalis, typhoid fever, atau penyakit enteric fever gitu ya. Kemudian penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran cerna ya. Di mana saluran cerna ini ada dua, ada saluran cerna bagian atas, saluran cerna bagian bawah ya. Kemudian biasanya menyerang saluran cerna bagian bawah yaitu di usus halus. Kemudian penyebabnya adalah bakteri, itu namanya Salmonella typhi ya. Dengan gejalanya biasanya demam selama 1 minggu atau lebih dengan disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Ya bisa menyebabkan gangguan kesadaran ataupun tidak sampai menyebabkan gangguan kesadaran gitu. Nah, inilah bentuk dari eh, bakteri ya dari Salmonella typhi ini ya. Dia kayak bentuk batang ya kayak kapsul, kemudian ada kayak ekor-ekornya atau rambut-rambutnya seperti ini ya. Ini jenis yang ada di perut orang yang terkena tipes tersebut. Sehingga dengan adanya rambut-rambut ini, kemudian dengan adanya kapsul ini akan membuat mukosa usus halus itu terinflamasi atau peradangan, maka dia akan menyebabkan pasiennya eh, merasa sakit, ya, nyeri, kemudian bisa demam dan sebagainya. Karena adanya proses inflamasi. Selanjutnya, bagaimana sih metode penularan dari eh, tifoid abdominalis ini? Ya, bahwa penularannya itu ada 6 F kalau nggak salah ya. Yang pertama ada food. Food itu artinya makanan. Makanan yang sudah tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Pak, Pak, makanan ya dari makanan yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhi kemudian dimakan seseorang itu akan menyebabkan penularan penyakit tifoid abdominalis. Kemudian yang kedua adalah fly ya. Fly itu artinya lalat. Lalat itu sendiri akan ya lalat yang mengandung Salmonella typhi yang biasanya itu dia agak kayak berak ya, warnanya warnanya ke kuning ke keju-kejuan begitu. Itu dia dia memakan ya lewat mulutnya tapi di lewat pantatnya itu akan mengeluarkan yang namanya uh, larvanya nyamuk dari apa ini Salmonella typhi bakterinya ya. Kemudian F yang ketiga adalah Pinjar ya tadi yang disampaikan oleh saya bahwa pinjar kuku-kuku yang panjang kenapa makanya kuku itu harus pendek-pendek. Ya, kita jadi kedengar. Jadi bahwa dengan kuku yang panjang kemudian kotor itu jari-jarinya seseorang itu akan menyebabkan ya tumbuhnya bakteri Salmonella typhi yang ada di situ ya bisa menyebabkan orang akan
Kalau nggak cuci tangan, ya pH-nya kurang, akan terjadilah eh, penyakit tipes abdominalis atau tifoid abdominalis. Kemudian ada vomit. Vomit itu artinya muntahan ya. Muntahan seseorang eh, yang terkena penyakit tipes abdominalis itu akan menularkan ke orang lain. Makanya kalau biasanya dalam satu keluarga ya, kita punya anak kecil, kemudian anak itu kena apa penyakit tipes akan bisa menularkan ke anak yang lain. Makanya harus dipisahkan begitu ya tidurnya karena takutnya muntahannya tersebut membawa yang namanya bakteri Salmonella typhi. Kemudian selain itu adalah F-nya feses. Feses atau kotoran atau eh, tai ya begitu. Itu yang kotoran yang keluar kan karena berak begitu ya, kemudian keluar bentuknya apa? Cair konsistensinya, kemudian ada salmonella typhi-nya itu kalau nggak eh, di toilet ya itu akan menyebabkan penularan ke orang lain. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Ada food, fly, lalat, vomit, kemudian feces, pinjer, itu yang biasanya menyebabkan adalah penularan dari penyakit typhoid abdominalis. Nah, di sini biasanya banyak ya kalau di hewan-hewan ya yang secara langsung itu dari konsumsi mungkin tadi ada telur, daging ya, kemudian ada minuman, ya ada selenotipinya ataupun ada makanan yang lain, kemudian dari eh, alat-alat dapur ya, sendok, garpu, piring yang tidak dicuci dengan baik, kemudian ini adalah sebagai bentuk adanya eh, penularan yang tidak langsung. Oke, bagaimana proses terjadinya penyakit tipes itu bahwa Salmonella typhi ya bakteri Salmonella typhi ini yang masuk ke saluran gastrointestinal kita akan ditelan oleh sel-sel fagosit ya. Ketika masuk melewati mukosa, sebagian dari Salmonella typhi ini ada yang masuk melalui usus halus ya. Kemudian dia akan mengadakan invaginasi ya. Dia akan menyerang ke jaringan limfoid usus halus tersebut ya sehingga si salmonella typhi ini akan masuk ke folikel limpa saluran limpatik kita, masuk dibawa ke sirkulasi darah secara sistemik, secara menyeluruh ya di tubuh kita sehingga pasien itu akan mengalami bakteremia. Nah, bakteremia ini menyebabkan seseorang ya eh, masuk ke sistem retikuloendotelialnya si tubuh seseorang tersebut akan berkolonisasi ya menyerang ke saluran limfu maka akan terjadilah demam pada seseorang gitu. Makanya salah satu ciri khas orang dengan demam tifoid itu adalah demam, menggigil, panas. Selanjutnya jaringan limfe ini ya kerja limfe yang mengalir ke ductus thoracicus. Dia menghantarkan organisme masuk ke melalui aliran darah, ya. Terjadilah penyebaran ke seluruh organ jauh dari organ tersebut, limpa ya. Maka dia akan menyerang ke sumsum tulang belakang kita, ke hati, ke limpa, ya. Menyebarkan bakteri tersebut secara hematogen melalui pembuluh darah, ya. Menimbulkan adanya fokus infeksi. Makanya biasanya akan peningkatan pada seseorang menggigil begitu ya linu-linu pegel-linu badannya males lemah untuk berjalan dan sebagainya. Nah, organisme yang menyebar melalui darah kemudian selanjutnya mengenai seluruh organ ya. Sistem saraf pusat makanya Anda pusing-pusing ya bisa ke ginjal ya. Jaringan limpa juga ini yang
terjadi pada pasien dengan eh, demam tifoid atau penyakit tipes. Sampai di sini ada pertanyaan, Monica dan kawan-kawan, Ilham, Rahel, Novelina, Cindy Tebay. Silakan kalau ada pertanyaan, baru saya lanjutkan. Pertanyaan dulu. Saya mau ada yang tanya, jangan-jangan kalian di sana lagi tidur-tiduran atau di mana begitu. Silakan bertanya dulu, baru saya lanjutkan. Halo, ada pertanyaan? Jendi di mana Jendi? Jangan-jangan ini, coba videonya diaktifkan kah? Bapak masa nggak lihat ini? Bapak saja buka apa ini? Buka videonya yang lain. Di mana ada yang lain? Kan sudah minta Zoom, harusnya itu apa? Offline. Apalagi kalian cuman kurang dari 10. Ini kitanya kuliah, kalian kayak kuliah kelas privat ini. Mahasiswa nggak ada sampai 10. Ada pertanyaan tidak? Monica, Ilham, Rahel, Jendi. Kalau saya belum ada, Pak. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Banyak bertanya dong. Kemudian eh, tanda gejalanya pasien dengan demam tifoid adalah demamnya tinggi, ya. Demamnya biasanya di atas 38, yaitu 39 sampai 40 derajat Celcius, lebih dari 7 hari dan terus meningkat, ya. Kemudian tubuhnya akan menggigil, terutama pada malam hari, ya. Kemudian masalah pada sistem pencernaannya, itu pasien akan merasakan nyeri perut, kembung, mual, muntah, diare, konstipasi, hepatomegali, ya, pembesaran pada heparnya, kemudian pembesaran pada spleen, ya, atau limpanya, dan biasanya ada lidah kotor, ya. Hmm. Contoh dari lidah kotor, pasien yang eh,
mengalami penyakit tipes abdominalis gitu. Oke. Nah, kemudian manifestasi lainnya adalah pasien mengalami kelemahan, denyut jantung lemah ya, kemudian akan sampai terjadi bradikardi, kemudian sakit kepala karena tadi sampai ke sistem saraf pusat ya. Kemudian pasien akan mengalami nyeri otot tadi karena dia secara hematologi sampai ke sumsum tulang. Itu akan menyebabkan nyeri otot. Kemudian penurunan kesadaran, delirium, apatis, somnolens, sopor, bahkan sampai koma begitu ya. Kemudian pada kasus tertentu muncul penyebaran flek merah muda, ya, rose spot ini pada orang dengan demam tifoid. Berbeda dengan orang demam berdarah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang demam berdarah. Nah, ini seperti ini ya, rose spot pada pasien tipes. Ya. Oke, bagaimana pencegahan untuk penyakit dia demam tifoid ini? Pertama adalah ya makanan ya, makanan ini sangat ya menjadi pintu masuknya kuman juga. Kalau makanan kita kurang bersih ya, itu Salmonella typhi hanya pingsan saja, dia nggak sampai mati begitu ya. Andanya kurang cuci tangan dan sebagainya itu eh, bisa berisiko tinggi terjadinya penyakit tipes abdominalis ya. Walaupun bukan penyebab tinggi kematian, tapi bisa menyebabkan kematian pada pasien dengan tipes abdominalis ya. Kemudian bagaimana cara Anda memasak atau membakar ya makanan tersebut ya. Itu juga akan mempengaruhi adanya penyakit tipes abdominalis ya. Makan setengah matang begitu. Kemudian bagaimana apakah dimasak airnya ya karena dari air itu kan Anda mungkin minum dari kran apalagi PDAM ya. Dari PDAM kan nggak dibersihkan begitu. Dari atas dari gunung belum tentu bersih airnya ya. Itu kan dialirkan langsung dari gunung kemudian disimpan. Nah, itu di dalamnya air itu kan sering banyak sekali terkontaminasi ada jentik-jentik yang ada di air ya. Kemudian jaga suhu temperatur tubuh kita antara 35 sampai 36,5 gitu ya. Maksimal sampai 37 derajat Celcius. Itu adalah rentang normal dari suhu tubuhnya manusia. Kemudian ya eh, kita harus namanya hemat cara pemakaian air bersih ya. Kemudian kalau mencuci menggunakan eh, mencuci atau masak ya atau mencuci sayuran pun menggunakan air yang mengalir begitu supaya bakteri dan sebagainya itu bisa eh, tereliminasi atau ikut keluar ya dari aliran tersebut begitu. Itu penting ya karena ada bakteri itu kadang kalau kita setengah matang dia bukan mati, dia hanya pingsan setelah Anda makan masuk di dalam berkembang biaklah di perut Anda begitu ya. Ya, hindari ya makanan ya, telur pun bagaimana minum susu, minum susu kalau di dunia apa ruangan suhu terbuka kalau sudah 4 jam itu kadang bisa sudah jangan diminum lagi ya karena bisa menyebabkan tadi kalau bukan dimasukkan kulkas sama dengan jus juga ya jus mangga dan sebagainya kalau Anda sudah lebih 12 jam dari apa di luar suhu ruangan ya di luar di suhu ruangan bukan di kulkas itu sudah nggak layak untuk dimakan begitu. Daging pun sama kalau kelamaan ini ya. Jadi harus benar-benar baik. Kemudian cara mencuci sayurannya, kemudian cara cuci tangannya kita juga ya, kebersihan kukunya, cara membersihkan tangan kita, jari-jarinya juga akan mempengaruhi makanan yang kita konsumsi menjadi penyakit atau tidak ya. Semua berawal dari
apa yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi adalah tabungan untuk perut kita, sebagian untuk nutrisi tubuh kita juga begitu. Oke, selanjutnya, kenapa ini ya, ada vaksin parenteral ya, vaksin demam tipes biasanya diberikan dalam serangkaian 2 suntikan subkutan dengan pemberian setengah mili ya, diberikan pada 4 interval mingguan untuk orang yang sering terkena tipes itu. Kemudian vaksin ini diberikan secara lisan dalam bentuk 3 kapsul diambil secara oral ya, pada hari 1, 3, dan 5 dengan dosis booster setelah 3 tahun ya, vaksin oral. Ini untuk pencegahan orang yang bolak-balik kena penyakit tipes terus begitu berulang gitu. Kemudian ya, komplikasi ya. Komplikasi atau akibat lanjut penyakit tipoid abdominalis kalau nggak segera diatasi ya, itu berbahaya juga, bahwa terjadilah perdarahan usus ya. Kalau perdarahan usus ini akan menyebabkan kontaminasi ke organ-organ lain, makanya harus segera atasi. Kemudian perforasi usus ya, perforasi rusak, artinya di sini akan menyebabkan nanah ya, ini bahaya juga. Kemudian ileus paralitik ya, jadi artinya si usus itu bisa akan apa terpelintir begitu. Usus halus itu terjadi plak bisa terlipat begitu ya. Kalau terlipat artinya terjadi dari kata ilium ya menjadi ileus, artinya penghentian sementara dari pemberian nutrisinya, menyebabkan pasien itu bisa distensi abdomen, mual muntah, nggak bisa nafsu makan, tambah itu lebih berbahaya lagi. Oke, kemudian komplikasi ekstraintestinal ya, eh, di luar organ saluran pencernaan, yaitu bahwa komplikasi pada kardiovaskuler di sistem pembuluh darah, di mana terjadi kegagalan sirkulasi aliran darah baik sistemik ya, sirkulasi sistemik itu akan menyebabkan masalah sehingga terjadilah sepsis. Kemudian akan menyebabkan miokarditis kalau berlangsung lama ya, peradangan pada otot miokardnya si pasien tersebut, trombosis ya, dan tromboflebitis itu yang biasa terjadi. Nah, kemudian komplikasi pada darah sendiri adalah biasanya pasien akan mengalami anemia ya. Salah satunya bagaimana produksi eh, hemoglobin menurun. Kemudian tadi bahwa salah satunya ada keping-keping darahnya terjadi masalah, trombositnya menurun, maka terjadilah trombositopenia. Berapa normalnya trombosit manusia, Ibu Monica? Berapa trombosit normalnya, saudara-saudara sebangsa setanah air? Halo? 150 sampai 450.000, Pak. Ya, 150 sampai Ya, 150 400 ribu. Oke, betul ya, bahwa kalau di bawah 150 atau di bawah 80 ribu akan disebut trombositopenia. Oke, lanjut. Ya, ini pada komplikasi pada paru, komplikasi pada hepar dan kandung kemih, komplikasi pada ginjal, komplikasi pada tulang, komplikasi pada neuropsikiatrik ya.
makanya akan menyebabkan penurunan kesadaran. Ini ada cerita nyata teman saya ini sebelum ini kan bolak-balik di klinik itu pertama karena tipes, saya kira ini aman begitu. Tapi saya juga sibuk kerja bolak-balik, kemudian dia tiba-tiba sudah parah ininya tipesnya. Enggak ada istrinya ikut ke sini ke Papua. Nah, setelah zaman COVID itu tahun 2021. Nah, dia awal mulanya hanya tipes, tapi pada saat itu kan masih banyak zaman COVID ya, orang dengan corona. Sehingga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, padahal hanya tipes abdominalis. Karena melihat banyak orang meninggal karena COVID, dia di ruangan isolasi, dia mengalami serangan jantung. Nah, ini komplikasi kardiovaskuler. Maka dia ikut meninggal juga pada tahun 2021. Ya, jadi apakah dia sudah komplikasi ke eksternal karena kardiovaskulernya atau apa begitu. Karena pada jam 1 gini saya waktu jenguk dia masih bisa ngomong tapi memang agak tersengah-sengah nggak pakai oksigen sebenarnya. Jam 4 atau jam 5 dia meninggal gitu. Sehingga teman terakhir. Oke, jadi pemeriksaan lab yang perlu dilakukan adalah ada hitung sel darah tepi ya, DPR, darah perifer lengkap namanya. Kalau di rumah sakit itu, coba Mas, Mbak ambilkan ini kan darah DPR artinya darah perifer lengkap. Ditemukan leukopenia, ya, kekurangan leukosit, ya. Kadar leukosit normalnya kan 5 sampai 10 ribu ya. Kalau di bawah 5 ribu tadi akan terjadi leukopenia. Limfositosis ya, pecahnya si limfosit juga. Kemudian eosinofilia pada permulaan sakit ya. Mungkin terdapat anemia dan trombositopenia pada tifoid berat. Ini biasanya terjadi anemia ya. Keping-keping darah ini juga akan bermasalah. Kalau uji serologis ada berupa tes Widal ya. Ini biasanya di klinik-klinik. Kalau di rumah sakit itu tes Widal sudah kayaknya nggak dilakukan. Pakainya tes Tubex gitu ya. Metode enzim imu, imunoasai ini yang sering dilakukan di eh, rumah sakit besar. Jadi kalau Anda di UGD kemudian mau tahu penyakit tipes atau tidak, untuk tes Widal sudah nggak ada biasanya. Hmm. Contoh pasien dengan tipoid abdominalis. Hmm. Dia positif ya harusnya negatif, tapi hasilnya positif ini adalah hasil dari penyakit TPO, TPH, para TPA, para TPB ini akan meningkat. Nah, kemudian penanganan awal bahwa pasien suruh bed rest, ya bed rest total karena tadi pasien suruh istirahat ya, karena mengalami kekurangan energi, jadi pasti akan males-malesan. Ya. Bertujuan untuk mencegah komplikasi, mempercepat penyembuhan, itulah yang namanya bed rest atau istirahat. Kemudian pasien harus tidak baring absolut ya, mutlak artinya nggak boleh banyak bergerak sampai minimal 7 hari ya, setelah bebas demam atau kurang lebih selama 14 hari ya, kalau dia sudah sampai berat. Kemudian mobilisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Kemudian diet yang disarankan adalah eh, pasien biasanya akan diberikan bubur saring. Kenapa dikasih bubur saring, Ilham? Pasien demam tipoid kenapa harus dikasih eh, bubur saring, Ilham? Ilham dari keluar. Ilham. Ya, Pak.
Ya, Pak. Istrinya Ramadi. Kenapa dikasih bubur halus atau bubur saring? Untuk mempermudah ini, Pak, pemasukan nutrisi ke dalam tubuh dan untuk mempermudah mengkonsumsi makanan, Pak. Oke. Yang lain, Rahel, sip. Bagaimana Rahel? Rahel bisa menjawab, Rahel? Kenapa pasien dengan tipoid abdominalis harus diberikan lembek atau bubur saring atau bubur mandala kah, bubur apa begitu? Bubur sumsum. Kenapa? Bagaimana Rahel? Halo Rahel, dengar suara Bapak nggak? Rahel bisa buka mic-nya, bisa menjawab. Jendi Tebay. Iya Bapak, Jawab. Kenapa pasien tipes suruh makan bubur? Apa logikanya? itu Apa alasannya? mungkin karena bubur tuh mudah cerna, terus mungkin mengandung apa karbohidrat atau membantu apa pemulihan pada itu penderita tipes. Halo, jangan diskusi Mudah dulu. cerna karena Halo, jangan bisik ya, sering ngajar. iya Bapak, Ya. Oke ya, bahwa diberikan bubur saring atau bubur, ya tujuannya adalah agar si pasien itu tadi bahwa ususnya kan dia mengalami masalah ya, peradangan sehingga untuk mengurangi beban kerja dari si usus halus tersebut, ya mudah dicerna lebih dengan baik begitu, ya. Hmm. Oke. Pemberian makanan tingkat dini itu nasi dengan lauk pauk rendah selulosa ya, pantang sayuran dengan serat kasar dapat diberikan dengan aman. Juga perlu diberikan vitamin dan mineral. Oke, kemudian jenis ya, karena pasiennya karena bakteri, maka diberikan antibiotik ya, bukan antiviral penyebabnya. Antibiotik ini biasanya tergantung ada tiamisin, tiampenicol, ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim ya. Ini ada obat-obat yang diberikan pada pasien dengan tipoid abdominalis ya. Obat-obat pilihan pertama adalah ada chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin, dan cotrimoxazole. Obat pilihan kedua adalah ada cephalosporin generasi ketiga. Obat-obat pilihan ketiga adalah meropenem, ya, azitromisin dan fluoroquinolone. Ini yang diberikan. Kalau saya biasanya kalau minum tiamisin atau tiampinikol biasanya sudah dia langsung sembuh.
Hmm. Lanjut. Kemudian ini ya cara pemberiannya. Chloramphenicol. Nah, ini untuk kasus berat ya, pemberian terapinya. Kemudian pembedahan ya, kalau ini terjadi pembedahan apabila pasiennya mengalami perforasi. Kemudian diagnosa keperawatan pada pasien tipoid abdominalis, yaitu adalah ada hipertermi berhubungan dengan proses penyakit ya. Kemudian defisit volume cairan, ya biasanya juga akan menimbulkan masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kemudian ada mengalami nyeri akut. Ini pasien-pasien dengan oh, tipoid abdominalis. Kemudian ini intervensi untuk pasien-pasien eh, demam tipoid, diagnosis perawatan hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor warna dan suhu kulitnya, monitor tekanan darahnya, ya, respiratory rate-nya, kemudian monitor tingkat kesadarannya pasien ya tadi karena sampai takut terjadi delirium dan sebagainya harus dimonitor. Kemudian monitor white blood cell-nya atau leukositnya, kemudian ada hemoglobin dan hematokritnya ya. Biasanya HB-nya rendah, hematokrit akan meningkat gitu. Kemudian monitor intake dan output supaya tidak terjadi defisit volume cairan ya. Kemudian supaya menurunkan hipertermia pada pasien tersebut. Nah, berikan obat antipiretik ya untuk mengurangi demamnya si pasien ya, sesuai dengan program terapi yang diberikan oleh dokter. Kemudian kelola antibiotik sesuai dengan program terapi ya tadi pakai chloramphenicol dan sebagainya itu harus disesuaikan berapa kali sehari dosisnya harus disesuaikan. Nah, kalau pasiennya ini demam boleh dikasih selimut begitu ya. Kemudian, nah karena hipertermia ini kalau dia di rumah sakit akan diberikan terapi cairan intravena atau infus. Ya. Bila perlu, ya ini secara nursing care, ya tindakan mandiri, Anda melakukan yang namanya kompres pada lipat paha aksila pasien ya untuk menurunkan suhu tubuhnya secara nursing care-nya, tindakan mandirinya. Kemudian tingkatkan sirkulasi udara, ya. Kemudian intake makanan nutrisinya berikan dalam keadaan sesuai dengan kesukaan pasien. Yang penting mengandung tinggi kalori, tinggi protein, dan diberikan dalam kondisi yang tadi ya makanan lembek seperti bubur saring. Tidak boleh pakai nasi dulu. Kemudian eh, monitor tekanan darahnya, nadinya, suhunya, dan respiratory rate-nya untuk mengetahui proses perkembangan dari penyakitnya. Ya. Setiap dinas minimal ya, setiap kan dinas minimal 3 kali sehari, pagi, siang, malamnya. Kalau nggak parah. Kemudian monitor hidrasi seperti turgor kulit ya, kelembaban membran mukosa kulitnya, muka semulut ya, apakah dia pucat atau tidak. Oke, kemudian untuk defisit volume cairan, pertahankan catatan intake
dan output yang akurat ya. IWL-nya bagaimana ya, intake-nya bagaimana, outputnya bagaimana. Monitor status hidrasi ya, mukosa, nada adekuat, tekanan darah orostatik ya. Monitor hasil laboratoriumnya tadi ya, ada white blood cell, leukosit, albumin, kalau ada albumin, kemudian hemoglobin, hematokritnya harus dicek ya. Kemudian monitor tanda-tanda vital kalau bermasalah banyak ini setiap 15 sampai 1 jam kalau dia parah gitu ya. Kemudian kolaborasi pemberian cairan intravena ya. Kolaborasi pemberian cairan intravena ini ya, infus 100 per menitnya disesuaikan dengan kebutuhannya si pasien. Kemudian monitor status nutrisi pasien ya. Cairan oral kalau dia masih bisa pakai oral, mulut ya kasih oral. Ya, kalau ada nggak bisa secara oral dalam sekali pakai NGT ya pakai NGT begitu ya. Kemudian dorong keluarga untuk membantu pasien makan ya, diajarkan keluarganya untuk memberikan makan yang tidak boleh pedas begitu ya, ataupun mengandung soda begitu. Jadi makannya makan yang lembek, kemudian oh tidak banyak mengandung santan juga. Mengandung santan nanti pasiennya bisa diare. Kemudian dorong keluarga untuk membantu pasien makan, kolaborasi dokter jika ada cairan berlebih untuk memunculkan hal yang buruk, itu harus dikolaborasikan dengan dokter. Nah, kalau dia masalahnya banyak, maka atur untuk kemungkinan adanya transfusi darah. Kalau dia parah juga penyakitnya, bisa pasang kateter. Ya, kalau perlu. Kalau masih bisa ke kamar mandi bolak-balik ya, suruh pakai pispot dan sebagainya. Untuk ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ya, jadi kaji pola makannya pasien, dietnya apakah dia habis 1 porsi ya atau tidak. Nah tadi kalau pakai NGT ya bilangin nanti digunakan NGT pemberian obat oralnya ya sama nutrisinya pasti kalau pakai NGT pasti itu sudah kok yang cairan lembek lunak begitu. Oke. Yang terakhir adalah nyeri akut. Ya, nyeri akut ini nah, pada pasien dengan masalah seperti ini pasti akan mengalami masalah nyeri. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara-saudari sebangsa tanah air. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang.